Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita. Kembali saya menyapa saudara dengan renungan singkat. Tema kali ini adalah pergunakanlah waktu dengan bijaksana. Kisah dilatar belakangi oleh peristiwa di Hakim-Hakim pasal 19 dan saya ingin membaca ayat 1-3. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali bersama-sama dia, bujangnya, dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumahnya, dan ketika ayahnya melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Saudaraku, sekali lagi di zaman hakim-hakim itu tidak ada raja, dan karena tidak ada raja, tidak ada penguasa, memang kadang-kala terjadi begitu banyak perilaku liar dan tidak terkendali. Dalam peristiwa ini dikisahkan ada seorang muda yang mengambil seorang gundik. Dan gundiknya itu dibawa ke pegunungan Efraim. Dan sayangnya gundik itu tidak setia. Gundik itu sudah dalam konotasi Israel itu berarti istri kedua atau budak yang kemudian juga diperlakukan sebagai istri. Yang luar biasa, gundik ini tidak setia lalu dia pulang ke rumah orang tuanya di Bethlehem Yehuda. Dalam bahasa Jawa itu purik, saudara. Dan purik yang lama, 4 bulan lamanya, akhirnya si suami menyusul dia, menjemput untuk diajak kembali ke pegunungan Efraim. Dan tema yang saya angkat, pergunakan waktu yang ada itu, karena ini berhubungan dengan peristiwa pada waktu imam itu menjemput istrinya. Dan pada waktu dia sampai di sana, istrinya membawa dia masuk rumah dan bapak mertuanya bertemu. Bapak mertuanya sangat antusias dan senang, bahagia. Karena menantunya akhirnya menjemput anaknya. Lalu akhirnya dalam kisah, saudara baca nanti lebih lengkap. Di pasal 19 itu, kemudian bapak itu dalam sukacitanya menjamu menantunya. Beristirahatlah, tenangkanlah, makanlah, tidurlah, bersenang-senanglah di sini. Sampai pada hari yang keempat, jadi 3 hari sudah berlalu, hari yang keempat dia pamit mau pergi untuk pulang dan membawa istrinya, tapi papahnya bilang, mengapa tergesa-gesa? Tunggulah, beristirahatlah, bersenang-senanglah dulu di sini, damai dulu di sini, tidak usah tergesa-gesa. Nanti pada waktunya kamu bisa pulang. Lalu akhirnya anak muda ini ikuti papa mertuanya. Dia kayaknya tidak punya planning yang bagus. Dan akhirnya sampai di hari kelima, pada hari kelima itu dia siap untuk pergi, lalu papa mertuanya juga kembali. Tenangkanlah dulu, segarkan tubuhmu dengan makan minum dulu, beristirahat dulu, nanti bisa pulang. Dan yang sangat menarik di hari kelima itu, dia makan, minum, istirahat, menyegarkan hati dan badannya. Lalu yang luar biasa konyol itu setelah siang dia putuskan untuk berangkat. Nah ini sumber persoalannya. Karena dia berangkat siang hari itu sangat berisiko pada waktu zaman itu perjalanan. Karena tidak seperti zaman sekarang. Perjalanan itu dengan keledai, melewati kadangkala kampung, kadangkala daerah-daerah yang tanpa penduduk. Sangat berisiko dengan menghadapi tantangan dan kesulitan. Lalu akhirnya dia tetap pergi. Jadi dia tidak punya plan yang baik dan agak bodoh. Dan akhirnya dia berjalan terus sampai di daerah namanya Gibea. Bujangnya mengusulkan supaya bermalam di situ karena ke depan makin berisiko. Tapi imam ini bilang tidak, karena Gibea bukan daerah Israel. Kita harus terus. Sampai akhirnya mereka tiba di Gibea. Mereka tiba di Gibea lalu ingin bermalam di situ. Bermalam di satu daerah. Biasanya kalau zaman itu orang pergi ke tanah lapang, lalu di situ, lalu nanti biasanya ada penduduk yang lihat, lalu punya tempat, lalu dibawa ke rumahnya dan ditampung, dan diberi makan, minum, dan sebagainya. Dan akhirnya di Gibea itu, saudaraku, ada seorang bapak yang pulang dari ladang dan melihat rombongan ini, imam, bujangnya, wanita, gundiknya, dan juga keledainya, lalu menawarkan diri, ayo ke rumahku, aku punya makanan untuk keledaimu, aku punya tempat bagi kalian tidur, dan sebagainya. Tapi yang luar biasa, saudaraku, pada malam itu, orang-orang Benyamin di situ, yang sangat jahat itu, datang mengepung dan ingin supaya
orang Lewi itu dikeluarkan dan mereka ingin melakukan amoral. Ini seperti cerita Lut di dalam kitab Kejadian, praktek homoseksual. Tapi bapak tua itu berkata tidak, dan akhirnya Lewi itu menyerahkan gundiknya, lalu gundiknya itu dibawa oleh orang-orang jahat ini, lalu diperkosa rame-rame sepanjang malam. Pagi hari gundik itu tergeletak mati. Dan ini malapetaka di Gibea. Tapi ujung atau awal peristiwa ini, saudaraku, adalah karena tidak cerdasnya suami. Tidak pergi pagi hari. Dia menunda waktu. Kalau menunda waktu, malah petaka terjadi. Dalam hidup ini juga gitu. Mahasiswa yang menunda waktu akan membayar mahal. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Mari kita hidup cerdas. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini, hari yang jahat. Saudaraku, mari kita hidup cerdas. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala kebaikan, kasih, kemurahan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan Tuhan menolong kami semua. Dan Tuhan menolong jemaat Tuhan. Tuhan menolong kami semua dalam aktivitas. Tuhan berkati supaya pandemi diatasi. Tolong DIY supaya levelnya segera turun kembali. Dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kiranya hari ini menjadi hari baik untuk kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, selamat pagi.